Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini saya bakal ngomongin sesosok penyanyi atau vokalis yang di awal kemunculannya sempat menjadi musuh masyarakat keagamaan karena aksi panggungnya dan lirik-lirik lagunya yang sangat kontroversial, mulai dari anjuran bunuh diri, menghina agama tertentu, sampai ya kalau menghina pemerintah ya nggak usah ditanya lah. Tapi di video kali ini saya nggak bakal bahas profil dari sang penyanyi ini. Saya lebih tertarik membahas beberapa isu-isu yang ditujukan kepada sosok ini. Ya, berbagai macam isu sempat santer berada di masyarakat. Kalau pecinta musik pastinya nggak asing lah. Yang di satu sisi, secara otomatis hal ini juga membuat dia cukup banyak mendapat sorotan. Tapi ya oke lah, sebelum kita menuju ke sana, biar lebih afdol kita bahas sekilas profil si vokalis satu ini. Yuk. Hiduplah wangi sebuah bunga sebelum kamu menginjaknya. Karya saya dirancang untuk berdialog dengan mereka yang mengerti dan menakuti mereka yang tidak paham. Ya, Manson adalah seorang rockstar kontroversial, kritikus gaya hidup selebritas dan ikon kekerasan di Amerika pada abad 21. Ia juga disebut psikopat, narsistik, dan pemuja tabu. Sejak melejit lewat Antichrist Superstar pada tahun 96 dan 50 juta kopi album setelahnya, Marilyn Manson alias Brian Warner kerap menampilkan dua sisi tersebut. Seorang antisosial, pembawa pesan sosial. Banyak gosip yang beredar di luaran tentang sosok Marilyn Manson. Ada yang bilang dia pemuja setan, dan juga ada gosip yang bilang kalau dia udah melepas tulang belakangnya biar dia bisa, Oke, dan gosip ini makin diyakini gara-gara dia memakai korset di panggung. Ya, katanya korset ini membantu badan Marilyn Manson untuk tetap berdiri tegak. Tapi, apa semua itu benar? Ya, nanti kita jawab. So, vokalis yang tak pernah difoto tanpa make up ini bernama lengkap Brian Hugh Warner, yang dilahirkan di Canton, bukan Kanton Cina ya, pada tanggal 5 Januari tahun 69. Ia adalah putra dari Barb dan Warner Hugh, dan dibesarkan di keluarga yang taat agama. Brian alias Marilyn Manson terdaftar di sekolah Kristen non-kelompok keagamaan. Namun, perilaku Manson kelihatannya sangat bertentangan dengan asuhannya. Dia adalah keturunan Inggris, Jerman, dan Irlandia. Dia juga mengklaim bahwa ibunya, yang keluarganya berasal dari pegunungan Appalachian di West Virginia, memiliki warisan Sioux. Ya, Sioux atau Oceti-Sakowin adalah kelompok suku asli Amerika dan suku bangsa pertama di Amerika Utara. Sebagai seorang anak, Brian Warner mengikuti ajaran dari ibunya. Ayahnya adalah seorang Katolik Roma. Dia bersekolah di Heritage Christian School dari kelas 1 hingga kelas 10. Manson remaja kemudian dipindahkan ke Glen Oak High School dan lulus dari sana tahun 87. Setelah pindah dengan orang tuanya, ia menjadi mahasiswa di Broward Community College di Fort Lauderdale, Florida pada tahun 90. Dia bekerja untuk mendapatkan gelar di bidang jurnalisme dan juga mendapatkan pengalaman di bidang jurnalistik lapangan dengan menulis artikel untuk majalah musik 25 Parallel. Dia juga sempat mewawancarai musisi dan ini yang mempertemukan dia dengan Trent Reznor dari Nine Inch Nails, yang kemudian menjadi mentornya dan memproduksi debut albumnya. Ya, band Marilyn Manson sendiri dibentuk pada tahun 89 oleh Brian dan gitaris Scott Putesky, dengan Brian sebagai penulis lirik dan Putesky sebagai arranger. Lalu, Brian Warner mengadopsi nama panggung Marilyn Manson dan merekam demo pertama band ini dengan nama Marilyn Manson and the Spooky Kids pada tahun 90. Ya, boleh dibilang sebenarnya band ini cukup cepat mendapat penggemar setia di skena musik punk dan hardcore di Florida Selatan saat itu. Itu semua karena penampilan mereka yang unik, ya alias tidak biasa. Mereka sering tampil dengan pakaian wanita atau kostum aneh, pakai kembang api, wanita telanjang dipaku di salib, anak-anak dikurung di dalam kandang, dan juga eksperimen dalam psikologi terbalik, dan hewan yang disembelih pastinya.
Ya, karir Marilyn Manson berubah setelah didatangi sama Trent Reznor pada tahun 93. Nawarin masuk ke labelnya Nothing Records dan jadi band pembuka buat Nine Inch Nails. Padahal sebelumnya, Marilyn Manson udah tanda tangan kontrak rekaman sama Sony Music. Ya, ini terjadi pada tahun 91, tapi batal sebelum mereka rekaman. Ya, kejadian yang paling heboh adalah pada saat musim panas tahun 94, pada saat Marilyn Manson manggung di Salt Lake City. Di situ Marilyn Manson merobek-robek kitab Mormon saat di atas panggung, sampai pendiri gereja setan Anton LaVey ngasih anugerah gelar pendeta, yang pastinya semakin memicu ketakutan kaum konservatif. Ya, makin hari karir Marilyn Manson makin berkembang. Semua gaya, semua kontroversi, dan tindakan-tindakan Marilyn Manson itu nggak luput dari media. Dan juga pastinya drama-drama dari para personil band yang sempat keluar masuk. Ya, sebenarnya kalau mau diceritain, ini panjang banget ya ceritanya. Tapi ya, di video ini saya mau ceritain atau ngebahas sedikit tentang gosip-gosip yang beredar di luar sana. Ya, yang pertama kita bahas dulu gosip tentang Marilyn Manson dengan satanisme. Jadi Marilyn Manson sendiri mengaku dirinya adalah setan dan masuk di gereja setan yang didirikan oleh Anton LaVey. Anehnya, walaupun dalam kepercayaan LaVey, satanisme menyatakan bahwa ia tidak percaya setan atau Tuhan sebagai makhluk pribadi, walaupun nggak semua yang sealiran mereka menganggap kayak gini. Ya, intinya pandangan-pandangan dari LaVey ini cukup lumayan sering diungkapin sama Marilyn Manson. Ya, kalau kita mengacu kepada definisi dari satanik itu sendiri, katanya satanik itu menyembah dan menuhankan setan. Ya, tentu saja di luar perilaku orang yang dianggap satanik itu sendiri ya. Tapi di lain pihak, Marilyn Manson pernah mengungkapkan pandangannya tentang kepercayaan. Ya, katanya, saya percaya pada hal-hal di luar pemahaman kita. Alien, malaikat, setan, atau apapun itu. Terus katanya lagi, apakah Anda duduk melingkar, menggambar lingkaran dengan pentagram dan lilin yang menyala? Itu untuk orang yang tidak paham. Itu untuk orang-orang bodoh, lanjut Manson. Ya, sebenarnya Manson dicap satanik karena penampilannya yang selalu bergaya gotik. Tapi oke, sekarang kita buang jauh-jauh pemikiran tentang ini dan kita masuk ke industri musik. Semua juga tahu kalau penampilan merupakan hal pertama yang dinilai dari orang lain. Ya, makanya ada pepatah, don't judge a book from its cover. Ya, Manson sendiri masuk dunia musik di akhir tahun 80 menuju tahun 90-an, di mana waktu itu banyak banget band yang tampil dengan dandanan yang cukup aneh. Dan masing-masing dari band ini udah punya pasar dan masa sendiri-sendiri, dan mereka udah cukup besar pada saat itu. Ya, buat bisa dinotis masyarakat, dia dan bandnya pastinya harus tampil unik dan berbeda. Ya, sepakat ya? Ya, kalau istilah orang sekarang, marketingnya harus tepat. Dan pastinya semua hal yang dilakukan sama band-band waktu itu punya konsekuensinya masing-masing. Dan pastinya masuk di dalamnya Marilyn Manson yang harus rela dihujat demi popularitas dan kekayaan yang diimpikan oleh semua orang. Ya, walaupun sebenarnya bukan cuma Marilyn Manson yang ada di posisi ini. Oke, kita lanjut. Kita jawab gosip yang satu lagi nih. Katanya, Marilyn Manson ini sengaja melepas tulang belakangnya biar dia bisa bungkuk dengan ekstrim. Ya, fungsinya ya kata orang lagi nih, biar dia bisa oral sendiri. Tapi oke, biar lebih tahu situasinya, ya kita lihat video berikut ini. There are so many rumors about you out there. There's obviously the very famous one about the ribs that share with the group. The paperback ribs? The ribs removed. Yeah. Ribs removed. Yes. I don't know how that got started. I think it was because I still wear a corset sometimes. But the wife has a corset. She has a 16-inch waist, so I don't think she has any ribs. But they said that you'd removed your ribs so that you could suck your I say the wife because I find it. You know, it's good. He's rushing into the whole marriage. Have you set a date for the wedding? We're working on it. Oh, okay. Is it going to be a full Marilyn Manson production, or is it going to be kind of just a nice wedding? No one's going to be invited, so. Oh, okay. Are you having a wedding? Yes. Yeah. Okay. But anyway, so obviously you don't need the ribs removed now because you're a lovely wife. No, yeah. But at one time they said you were going to remove your ribs so you could your own penis. Yeah. Yeah.
No, have you heard that rumor? It's on the yeah. Everyone's going, yeah, we heard that. Yeah. Well, no, That was during the period when I was on the Wonder Years. So, That's jadi why. gimana? Tapi di luar gosip yang ada, kita harus mengakui kalau Brian Hugh Warner ini adalah seorang yang boleh dibilang cukup cerdas. Dia bisa membawa musik dan bandnya dikenal oleh dunia. So, sepertinya itu dulu video kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin dari awal sampai saat ini ada manfaatnya ya. Oke, terima kasih yang udah pernah nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.